Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk siswa-siswi kelas 4. Ustazah doakan kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat ya. Amin. Yuk kita awali belajar hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup hari ini memasuki bab keempat, subbab B, yaitu penanggulangan bencana alam. Kalian bisa buka buku tebalnya, halaman 72. Berikut adalah penanggulangan terhadap bencana alam, kebakaran hutan, banjir, dan gunung meletus. Dimulai dengan penanggulangan bencana kebakaran hutan. Jika kebakaran hutan terjadi pada musim kemarau yang panjang, maka sulit untuk dihindari. Namun peristiwa tersebut bisa ditanggulangi. Bagaimana caranya ya? Pertama, para petani yang berpindah-pindah ladang harus diberikan penyuluhan supaya mereka memanfaatkan lahan pertanian sebaik-baiknya. Kedua, para pengusaha yang membuka hutan untuk dijadikan perkebunan dengan cara membuka hutan harus lebih berhati-hati supaya tidak menebang pohon dan tidak melakukan pembakaran hutan saat membuka hutan. Apabila sedang terjadi bencana kebakaran hutan, pakailah masker atau penutup hidung agar saluran pernapasan tidak terganggu. Hindari bepergian jika terjadi kabut asap, karena asap dari kebakaran hutan dapat mengganggu jarak pandang atau mengganggu penglihatan. Bahkan beberapa jadwal penerbangan juga ditunda karena terhalang kabut asap yang tebal. Selanjutnya adalah penanggulangan terhadap bencana banjir. Banjir dapat disebabkan oleh peristiwa alam atau terjadi secara alami, bisa juga karena perbuatan manusia. Apabila kita menyadari dan berperilaku arif terhadap lingkungan, maka banjir tidak akan terjadi. Perbuatan manusia yang mengakibatkan banjir antara lain: 1. Penebangan liar sehingga hutan menjadi gundul. 2. Pendirian bangunan liar di bantaran sungai. 3. Membuang sampah ke sungai dan selokan. Berikut beberapa cara untuk menanggulangi banjir. 1. Hindari membangun rumah di tepi sungai. 2. Hindari penebangan pohon secara liar di hutan dan bantaran sungai. 3. Melakukan reboisasi atau penghijauan. Jadi pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan berbagai kelompok untuk melakukan penghijauan. 4. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, jika kebiasaan buruk sebagian masyarakat membuang sampah ke sungai atau selokan tidak dapat diubah, maka hal tersebut akan mengakibatkan banjir. Kelima, rajin membersihkan saluran air, sehingga tidak ada sampah yang menyumbat saluran air tersebut. Selanjutnya, penanggulangan bencana alam gunung meletus. Gunung meletus tidak disebabkan oleh manusia, artinya bencana alam ini terjadi secara alami. Akan tetapi, para ahli di bidang tersebut dapat mengusahakan agar para korban dari bencana tersebut tidak terlalu parah. Misalnya, jika terlihat ada tanda-tanda gunung berapi aktif akan memuntahkan material dari dalam perut bumi, maka pemerintah akan mengumumkan kepada warga sekitar untuk segera mengungsi. Kenapa harus mengungsi? Tujuan mengungsi adalah menyelamatkan diri dan menyelamatkan harta benda yang berharga. Apabila tidak ada persiapan, tiba-tiba gunung meletus, maka warga menjadi panik dan tidak dapat berpikir dengan tenang mana yang seharusnya diselamatkan. Keadaan tersebut tidak akan terjadi apabila pengumuman dari pemerintah dan lembaga yang bernama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG tentang suatu bahaya diperhatikan. PVMBG adalah salah satu lembaga yang memantau aktivitas gunung berapi. Berikut beberapa cara untuk penanggulangan bencana alam gunung meletus. 1. Segera mengungsi jika berada di dekat gunung meletus dan terlihat tanda-tanda gunung berapi aktif akan meletus. 2. Tidak berada dekat dengan lokasi gunung meletus. 3. Tidak berada di lembah dan daerah aliran sungai supaya terhindar dari lahar dingin.
4. Gunakan masker atau kain basah jika beraktivitas di luar ruangan untuk melindungi diri dari abu letusan gunung berapi. Tahukah kalian bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 pernah terjadi bencana alam yang sangat dahsyat di Aceh? Bencana alam tersebut adalah tsunami, sehingga pemerintah menetapkan tanggal 26 Desember sebagai Hari Bencana Alam. Tujuannya adalah supaya kita selalu ingat dan waspada terhadap bencana alam, serta mengingatkan untuk membantu mereka yang terkena bencana. Akhir-akhir ini, negara kita sedang ditimpa bencana alam. Ada banjir yang melanda Kalimantan, kemudian gempa bumi di Sulawesi Selatan, dan tanah longsor di Jawa Barat. Ayo kita bantu meringankan beban para korban bencana alam. Doakan juga supaya mereka kuat menghadapi bencana alam tersebut. Sekian pembelajaran hari ini, insya Allah bermanfaat ya, sehingga kita mengetahui bagaimana penanggulangan jika bencana alam tersebut terjadi. Marilah kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.